Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf itu kan kayanya itu nggak ketulungan. Kayanya nggak terukur, kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya juga, kan rizkinya haram. Ya boleh jadi yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik, ngambil yang nggak baik lagi. Dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau Anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi tapi jangan bawa harta sepeser pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat, nggak akan selamat di jalan, cuman bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir, itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir, Quran surah ke 20 ayat 14 tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsik. Ba'da sholat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya.
Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan, jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya.